إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, dan kita masih pada pembahasan bab ke-6 yaitu Talbis Iblis atas para ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan membahas pasal terakhir dari bab ini, yaitu Talbis Iblis atas para ulama yang sempurna ilmunya. Talbis iblis atas ulama yang sempurna ilmunya. Ibnul Jauzi rahimahullah menyatakan, ada sejumlah orang yang mempunyai semangat tinggi sehingga berhasil menguasai berbagai disiplin ilmu syariat, seperti ilmu Al-Quran, hadis, fikih, juga sastra. Terhadap orang-orang seperti inilah iblis datang dengan tipu muslihatnya yang samar. Kemudian ia membuat mereka menilai diri sendiri sebagai orang besar, karena sudah mendapatkan berbagai ilmu syariat dan bisa memberi manfaat bagi orang lain. Di antara mereka, ada juga yang terpikat oleh tipu daya iblis sebab kelelahannya yang panjang dalam menuntut ilmu. Terhadap orang yang demikian, iblis pun membayangkan indahnya kesenangan hidup di matanya. Iblis kemudian berbisik kepadanya, "Mau sampai kapan kau akan bersusah payah seperti ini? Beristirahatlah dari segala tuntutan dan biarkanlah jiwamu merasakan kesenangan. Sungguh, kalau toh kamu terjatuh dalam kesalahan, ilmumu akan menepiskan hukuman atas dirimu." Iblis juga menjelaskan keutamaan yang dimiliki ulama kepadanya. Jika hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mendapat pertolongannya dan mau menerima tipu daya iblis ini, niscaya dia akan celaka. Namun apabila diberikan taufik untuk melawan tipu daya iblis itu, sepatutnya dia berseru kepada musuh Allah ini. Jawaban untukmu ada 3. Pertama, para ulama diberi keutamaan karena ilmu. Namun apabila tidak diamalkan, ilmu tersebut tidak berguna baginya sedikit pun. Maka jika tidak mengamalkan ilmuku, pasti aku menjadi orang yang tidak paham tujuan. Seperti orang yang menghimpun dan memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar tetapi dia sendiri tidak ikut makan, sehingga tidak berguna dalam menghilangkan rasa laparnya. Kedua, aku harus menentangmu karena mengingat celaan atas orang yang tak mengamalkan ilmu. Misalnya, kisah Nabi mengenai seorang laki-laki yang dicampakkan ke dalam neraka, yang ususnya terburai, yang mengakui, "Aku mengajak kepada kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang dari kemungkaran, namun aku sendiri melakukannya." Abu Darda berkata 1 kali, "Celakalah orang yang tidak tahu." Dan berkata 7 kali, "Celakalah orang yang tidak tahu," atau dia berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ketiga, aku mengingat-ingat hukuman untuk orang berilmu yang celaka karena tidak mengamalkan ilmunya, seperti kamu, iblis. Kiranya firman Allah berikut cukup sebagai kecaman terhadap orang berilmu yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Baik, hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, di akhir pasal ini di bab ke-6 ini Al-Imam Ibnu Jauzi membawakan sebuah pasal, yaitu Talbis Iblis atas para ulama yang sempurna ilmunya, atau para ulama kibar, para ulama-ulama besar. Iblis memasang perangkapnya dengan berbagai cara. Setiap orang, iblis sudah set jebakannya seperti apa. Untuk orang awam, jebakan-jebakannya seperti ini. Untuk orang yang lemah dalam urusan duniawi, dalam urusan harta, urusan duit, iblis sudah pasang jebakan-jebakan seperti itu. Untuk orang-orang yang lemah terhadap wanita,
iblis pasang jebakan ini dan caranya yang Imam Ibnu Jauzi sebutkan di sini. Di pasal ini beliau membagi pasal ini menjadi dua. Itu yang pertama tentang orang-orang yang sempurna ilmu dan pengetahuannya tentang ilmu syariat. Kemudian yang kedua tentang para ulama yang sempurna ilmunya dan juga bagus dalam mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang pertama beliau memulai membahas tentang orang-orang yang sempurna ilmunya, para ulama yang sempurna ilmunya. Imam Ibnu Jauzi menyebutkan bahwasanya sebagian ulama itu telah menguasai berbagai disiplin ilmu syariat. Bagian ulama-ulama besar itu mereka menguasai berbagai disiplin ilmu Al-Qur'an, ilmu qiraat, ilmu hadits, ya, ilmu bahasa. Ada ulama-ulama yang seperti itu hadirin. Ada ulama-ulama yang emang keluasan ilmunya itu luar biasa. Di antaranya beliau ini penulis ini, Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi ini kita sudah bahas di awal pembahasan ketika kita menyebutkan biografi Imam Ibnu Jauzi. Beliau ini adalah satu ulama yang menguasai banyak sekali disiplin ilmu. Punya banyak tulisan di berbagai disiplin ilmu. Beliau punya tulisan dalam ilmu hadis, beliau punya tulisan dalam ilmu fikih dan lain sebagainya. Imam Ibnu Jauzi tulis kitab ini. Luas ilmunya. Demikian juga seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita sudah singgung sebelumnya. Ibnu Taimiyah keluasan ilmunya luar biasa ada. Ketika beliau berbicara tentang ilmu hadis seakan-akan beliau menghabiskan umurnya mendalami ilmu hadis. Ketika beliau berbicara tentang ilmu fikih seakan-akan beliau menghabiskan ilmunya untuk mendalami ilmu fikih. Luar biasa. Syekhul Islam. Ada ulama-ulama yang seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab Al-Istighatsah fi Ar-Radd 'ala Al-Bakri. Kita membahas tentang syubhat orang-orang sufiyah yang membolehkan istighatsah pada kuburan. Itu beliau dalam kitab itu Ibnu Taimiyah membahas. Kalau antum baca satu saja buku beliau itu, baru antum tahu bagaimana dalamnya keilmuan beliau luar biasa Ibnu Taimiyah. Satu hadis saja beliau bisa bahas satu hadis itu, jalur-jalurnya, rijalnya, perkataan ulama tentang rijal hadis itu bisa sampai 50 halaman hadir. Ibnu Taimiyah. Dia bahas tentang ilmu kaidah-kaidah tafsir yang luar biasa di kitab itu. Seakan-akan beliau itu menghabiskan umurnya belajar kaidah tafsir. Belum lagi ketika dia bahas dalam ilmu akidah sudah tidak terbantahkan lagi keilmuan beliau. Ada ulama-ulama yang seperti itu. Yang mereka menguasai banyak disiplin ilmu. Di antaranya juga Suyuti. Suyuti itu kalau kita lihat di karya-karya tulis beliau itu berbagai disiplin ilmu. Beliau punya tulisan di situ. Dalam mustalahul hadits ada tulisannya. Suyuti dalam tafsir dia juga punya. Tapi karena beliau begitu semangatnya yang menulis ya di dalam berbagai disiplin ilmu, ada beberapa kesalahan dalam karya-karya beliau yang dikritisi oleh sebagian ulama. Nah, ada orang-orang ulama yang seperti itu kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Kemudian mereka mendapatkan tipuan talbis iblis, syaitan menipu mereka dan menunjukkan bahwasanya mereka ini dijadikan pandangan mereka memandang dari mereka ini adalah orang yang agung, orang yang besar, orang yang mulia karena apa yang telah mereka capai dari keilmuan. Mereka sudah mempelajari, menghabiskan waktu dalam menuntut ilmu, mereka sudah menguasai berbagai disiplin ilmu dan mereka sudah memberikan manfaat untuk banyak umat, maka syaitan pun datang menipu mereka, menjadikan mereka memandang diri mereka itu dengan pandangan agung, pandangan mulia. Syaitan memancing mereka dengan alasan bahwasanya mereka itu sudah terlalu lama menuntut ilmu, mereka sudah terlalu berlelah-lelah dalam menuntut ilmu, maka waktunya untuk mereka itu bersenang-senang, menghiasi diri mereka dengan kesenangan. Syaitan pun datang berkata kepada mereka, para ulama yang seperti ini, mau sampai kapan kamu menderita seperti ini? Menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Kalau kita lihat ulama dulu menuntut ilmu itu perjuangan mereka luar biasa. Karena mereka mencari satu hal, kan coba turutilah. Sudah capek kamu menuntut ilmu, sudah maka dia terjerumus dalam jebakan dan talbis syaitan. Kemudian Imam Ibnu Jauzi menyebutkan tiga hal untuk membantah syubhat ini, membantah talbis iblis ini dari tiga sisi. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwasanya ilmu itu tidak diinginkan
demi zatnya ilmu itu, tapi tujuan ilmu itu, tujuan ghoyah dari ilmu itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu itu bukan buat dikoleksi. Orang mau banyak-banyakan ilmu nggak ada gunanya kalau nggak diamalkan. Jadi ketika ulama ini dia sudah punya banyak modal ilmu, maka dia amalkan ilmu tersebut dan dia dakwahkan. Jangan mendengar seruan syaitan untuk beristirahat, lah sudah waktunya istirahat, sudah waktunya sekarang untuk memanjakan dirinya, memanjakan apa yang jiwanya mau. Sudah turuti, kamu sudah lama menuntut ilmu. Jiwa ini kalau dituruti, dia akan menyeret kita kepada keburukan. Hadirin azza. Ketika dia jawab seruan syaitan, udah capek ilmu, udah banyak ilmunya, sudah sekarang santai-santai lah. Kita manjakanlah jiwa kita ini maunya seperti apa. Kalau dia turuti itu, maka jiwanya akan menyeret dia kepada keburukan. Seperti itu keadaan jiwa kita. Jadi ilmu itu untuk diamalkan dan untuk didakwahkan. Jadi orang menuntut ilmu itu tujuannya bukan buat ngoleksi ilmu itu, buat ngoleksi wawasan saja, mengoleksi catatan saja. Tujuannya apa? Ilmu itu diamalkan atau tidak. Karena seorang itu akan terpuji berdasarkan amalannya. Terpuji berdasarkan amalannya. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Jauzi memberikan bantahan syubhat dari syubhat ini yang kedua apa? Bahwasanya sudah banyak celaan-celaan bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ketika disebutkan kepada kita tentang keutamaan para ulama, maka hendaknya disebutkan juga hadis-hadis yang menunjukkan celaan bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Memang keutamaan para ulama, keutamaan para penuntut ilmu luar biasa. Tapi ingat, ada juga ancaman dan celaan bagi orang-orang yang cuman ngoleksi ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Di antaranya Imam Ibnu Jauzi sebutkan, kalau di kitab yang versi lengkapnya disebutkan adalah pertama riwayat di Imam Ibnu Majah dan lain sebagainya, itu sebuah hadis tapi hadisnya dhaif. Kemudian Imam Ibnu Jauzi membawakan sebuah hadis ini, dia nukilkan riwayat dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang seseorang. Nabi SAW menceritakan keadaan seseorang di neraka yang dia terburai ususnya, dia seret-seret di tengah neraka kemudian ditonton oleh orang. Itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Anda bacakan dari redaksi lengkapnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW bersabda, "Yuja'u birrajuli yaumil qiyamah wa yulqa fin nar fatandaliqa aqtabuhu." Didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat nanti kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka sedangkan ususnya dalam keadaan keluar terburai. Fayaduruha kama yadurul himaru birha. Fayaduru biha kama yadurul himaru birha. Maka orang-orang penghuni neraka lain akan mengitari dia, mengelilingi dia. Ini orang kok keadaannya mengerikan, keadaannya aneh sendiri. Dia di neraka tapi ususnya terburai. Maka orang-orang pun penghuni neraka lain akan mengelilingi dia seperti mengelilingi dia, berputar menyeret ususnya seperti himar yang sedang dorong penggilingan gandum. Ada alat penggilingan, himar disuruh dorong buat muterin alat itu supaya itu gandumnya kegiling. Nah seperti itu keadaannya, dia muter sambil menyeret-nyeret ususnya di neraka. Maka penghuni neraka lain terheran dengan keadaan yang aneh seperti itu. Fatajtami'a ahlun nar alaihi fayaqulun ya fulan ma sya'nuk. Maka penghuni neraka yang lain pun melihat pemandangan seperti itu, mengelilingi orang ini di neraka. Kemudian dia berkata, wahai fulan, ada apa denganmu? Kenapa keadaanmu seperti ini? Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah kamu dulu ketika di dunia beramar ma'ruf nahi munkar? Kamu memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf. Kamu juga melarang kita. Kamu bernahi munkar ketika di dunia. Kenapa sekarang keadaanmu seperti ini? Wal'iyadzubillah. Fayaqul, maka orangnya menjawab, kuntu amurkum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar 'anil syarri wa atih. Karena dulu aku ketika di dunia aku memerintahkan kalian untuk beramar ma'ruf tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian dari perbuatan mungkar tapi aku justru melakukannya. Wal'iyadzubillah. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid
tentang ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya atau tidak melakukan apa yang dia ucapkan, yang dia serukan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan perkara yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah pada kalian yang kalian tidak melaksanakan apa yang kalian ucapkan. Ini ancaman berat. Ancaman berat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ceritakan ucapan Nabi Syuaib, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Kata Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, aku tidak berkehendak menyalahi kalian, aku tidak mau menyelisih kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang atas kalian. Ini surat Hud ayat 88. Ini dua ayat ini dan hadis tadi menjelaskan bagaimana ancaman bagi orang yang dia tidak mengamalkan ilmunya, dan ini ancaman berat ya bagi para duat, bagi para penceramah, waliyadzubillah. Mengerikan. Makanya para duat itu dia berusaha mengamalkan sebisa mungkin apa yang dia serukan, semampunya. Beban. Ancamannya berat. Jadi ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Bukan buat dikoleksi saja wawasan. Apa ilmu yang sudah kita dapatkan, berusaha kita amalkan ilmu tersebut. Kemudian banyak dulu orang-orang yang berilmu atau para ulama atau orang yang berilmu itu yang Allah binasakan karena mereka meninggalkan amalan. Mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Yang pertama diantaranya yang Ibnu Jauzi sebutkan, yaitu iblis. Alaihi la'natullah. Dia mengilmui, mengenal Allah SWT, tapi dia tidak mengamalkan. Kemudian juga ta'ala, cukuplah celaan bagi alim atau ulama yang tidak beramal dengan ilmunya. Firman Allah SWT, Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, kamathalil himar yahmil asfara mathalul ladzina hamilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmil asfara. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Perumpamaan orang yang dia bawa ilmu, dia punya banyak ilmu, dia sudah banyak ilmu yang dia pelajari tapi dia tidak amalkan, dia tidak praktekkan, seperti himar, keledai yang memiliki seseorang itu bermanfaat bagi dia tanpa dia mengamalkannya, maka tentu pembawanya yang tidak mengamalkan ilmu tersebut tidak Allah umpamakan seperti himar, hadirin. Kalau seandainya cuma sekedar bawa ilmu yang dia punya itu bermanfaat, maka Allah tidak akan memberikan perumpamaan itu seperti himar yang tidak ada gunanya, dia bawa kitab-kitab di punggungnya, kitab-kitab tebal, nggak berguna, nggak bermanfaat. Itulah perumpamaan orang-orang yang dia punya banyak ilmu, dia koleksi ilmunya tapi dia tidak amalkan, dia tidak praktekkan, dia tidak terapkan dalam kehidupannya. Sama seperti unta yang dia mati kehausan di tengah gurun sementara dia bawa air di punggungnya, tidak ada manfaat bagi dia. Baik, tafadhal. Kritik atas para ulama yang sempurna ilmunya. Di sisi lain, iblis melancarkan talbis kepada sebagian ulama yang mumpuni di bidang ilmu dan pengamalannya. Iblis menggoda mereka untuk menyombongkan diri atas ilmu yang dimiliki, dengki kepada kawan seprofesi, serta bersikap ria semata-mata mencari kedudukan duniawi di mata manusia. Terkadang iblis menunjukkan kepada mereka bahwa semua itu, sombong, dengki, dan ria adalah hak mereka. Terkadang juga iblis menguatkan perasaan suka terhadap semua itu dalam jiwa hingga tidak akan meninggalkannya, meski mereka tahu bahwa yang demikian itu salah. Cara mengatasi talbis iblis ini, bagi seseorang yang diberi taufik oleh Allah adalah dengan memperhatikan dosa sifat sombong, dengki, dan ria ini. Selain itu, dengan memberitahukan kepada diri sendiri bahwa ilmu tidaklah dapat menolak dampak buruk dari semua perbuatan ini. Sebaliknya, ilmu juga melipat gandakan azabnya. Berlipat gandanya azab tidak lain karena berlipat gandanya alasan untuk menjatuhkan azab itu. Cara selanjutnya adalah dengan mengkaji perjalanan hidup para ulama terdahulu, salafus salih. Karena siapapun yang menyimak perjalanan hidup mereka yang mengamalkan ilmunya, niscaya ia akan memandang dirinya hina sehingga tidak mungkin bersifat sombong. Siapa saja yang benar-benar mengenal Allah tidak akan berbuat ria, dan siapa saja yang menyadari berlakunya takdir Allah sesuai dengan kehendaknya
tidak akan mempunyai sifat dengki terhadap orang lain. Baik. Selanjutnya Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala menyebutkan talbis iblis atas orang-orang yang berilmu, para ulama yang punya banyak ilmu dan dia mengamalkannya. Plus dia sempurna dalam mengamalkan ilmunya. Maka syaitan pun datang dan menghiasi mereka, menghiasi diri mereka, memasang jebakan kepada mereka dengan kesombongan. Jadikan dia sombong, jadikan mereka sombong karena ilmunya, dan dijadikan mereka itu terkadang dengki, hasad terhadap sesama ulama, dan juga dijadikan mereka itu terkadang riya. Riya, pamer dengan tujuan untuk mencari kedudukan dan kepemimpinan. Maka syaitan pun menunjukkan kepada mereka bahwasanya mereka ini ada hak wajib atas mereka. Kalian ini orang-orang besar, kalian ini orang-orang yang sudah memberikan banyak manfaat bagi umat, maka manusia wajib memperlakukan kalian dengan penghormatan dan pengagungan. Jadikan dia mendambangkan pengagungan dari orang lain. Dijadikan dia sombong karena ilmunya. Orang-orang harus menghormati saya. Saya orang berilmu, saya orang ulama. Orang-orang hormat kepada saya karena saya memberikan banyak manfaat bagi mereka. Mereka merasa punya hak atas manusia. Itulah bisikan syaitan kepada mereka. Bayangin hadirin, ini samar sekali. Terkadang itu muncul bisikan-bisikan seperti itu, apalagi di ulama-ulama besar, yang ulama-ulama kelas kaliber, kelas atas, ulama besar, dibisikan seperti itu. Oh ya benar juga, saya ini orang besar, sudah capek menuntut ilmu, berikan manfaat, sudah banyak karya tulis saya untuk umat, maka orang harus memuliakan, menghormati saya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, al-arif la yutalib wa la yughalib wa la yu'atib. Kata Imam Ibnu Taimiyah, seorang yang arif, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu dia tidak akan menuntut. Kemudian juga dia tidak akan berusaha menyaingi orang lain, dan juga dia tidak mencela. Siapapun yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka dia tidak akan mencela siapapun untuk menuntut haknya. Siapapun yang mengenal Allah berilmu dengan benar, maka dia tidak akan menuntut siapapun untuk memenuhi haknya. Orang kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tahu haknya pasti akan sampai kepada dia. Orang yang mengenal Allah dengan ilmu yang benar, dia tidak akan sibuk menuntut haknya. Orang harus melakukan ini kepadaku, saya harus mendapatkan ini dan itu, enggak. Dia benar ilmunya, dia benar keimanannya, dia tidak akan melakukan hal itu, hadirin. Dia tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan menuntut siapapun untuk memenuhi haknya. Karena dia tahu Allah pasti akan mencukupinya. Karena dia tahu haknya pasti akan kembali kepada dia bagaimanapun caranya. Nabi SAW sudah bersabda, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Sungguh hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Pasti. Hatta yuqad li syatil jalha'i li syatil qarna. Sampai nanti di akhirat, kambing yang tidak bertanduk, yang pernah ditanduk oleh kambing bertanduk, akan disuruh balas oleh Allah SWT untuk mengembalikan haknya dia, apalagi hak sama manusia. Maka seorang ketika dia bagus keimanannya, dia yakin itu apa yang Nabi SAW sampaikan, dia tidak akan repot untuk menuntut haknya sana sini. Apalagi dia menuntut hak untuk dimuliakan oleh orang lain. Kemudian Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutkan obat untuk penyakit seperti ini yang menimpa sebagian para ahli ilmu, yaitu dengan membiasakan diri untuk terus mengingat-ingat, mereview lagi bagaimana buruknya dosa dari kesombongan, bagaimana buruknya dan dampak buruk dari dengki dan hasad, dan juga bagaimana besarnya dosa riya yang merupakan syirik kecil. Kemudian para ahli ilmu juga harus meyakini, ini kata Ibnu Jauzi, obatnya harus seperti ini, dia harus yakin bahwasanya besarnya ilmu yang dia dapatkan, yang dia peroleh itu tidak akan menghalangi dia dari dampak dosa-dosa yang dikerjakan itu. Ilmunya yang banyak yang dia lakukan, yang dia kumpulkan, tidak akan menghalangi dia dari buruknya dosa sombong, tidak akan menghalangi dia dari dampak buruk dari dosa riya dan dosa hasad dengki kepada orang lain. Karena syaitan akan menjadikan dia samar. Dan subhanallah, biasanya syaitan ini membisikkan seperti itu. Kamu nih orang berilmu, udah tenang aja.
Kamu tahulah bagaimana cara bertaubat dengan benar. Kamu tahulah yang kamu lakukan ini insya Allah benar. Yang kamu lakukan ini menyombongkan diri atau dengki sama orang lain, itu nggak masalah. Kamu ini orang berilmu. Jadi kan seperti itu. Makanya terkadang orang awam tuh terkadang justru dia lebih waspada terhadap dosa-dosa. Terkadang orang awam lebih waspada terhadap dosa. Karena syaitan membisikkan perkara-perkara seperti ini kepada orang yang berilmu. Maksiat dikit, dosa-dosa dikit, udah gampang, kamu orang berilmu. Kamu tahulah bagaimana, kamu tahu Allah Maha Pengampun, kamu tahulah gimana taubat yang benar, dan seterusnya. Terkadang perkara-perkara seperti ini jadi diremehkan. Kemudian diantara obat penawar yang juga yang Imam Ibnu Jauzi disebutkan, yaitu hendaknya para ulama-ulama ini sering-sering mengkaji bagaimana perjalanan ilmu para ulama salaf. Dan bagaimana mereka mengamalkan ilmu mereka, para ulama salaf, maka mereka akan meremehkan ilmu mereka, tidak akan sombong karena dia lihat bagaimana para ulama salaf dulu. Makanya penting kita kaji para ulama salaf itu bagaimana mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana akhlak mereka, bagaimana pengamalan mereka menerapkan ilmu mereka, dikaji hadirin. Banyak yang menulis bagaimana akhlaknya, muamalahnya para salafus saleh, lihat bagaimana kehidupan mereka panutan. Maka kita tidak akan jadi sombong kalau kita mempelajari bagaimana kehidupan mereka para salafus saleh. Kemudian Imam Ibnu Jauzi juga menyebutkan bahwasanya para siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan mungkin dia riya. Enggak mungkin. Kalau dia masih kena penyakit riya berarti dia kurang pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memperhatikan atau mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala maka tidak mungkin dia hasad dengki kepada makhluk Allah yang lain. Bagaimana didengki, hasad sama makhluk Allah yang lain, berarti dia kurang imannya kepada takdir. Itu kenapa kok si fulan dapat itu, sementara saya tidak. Ucapan-ucapan seperti ini seakan dia tidak beriman kepada takdir. Kenapa si fulan yang dia tampangnya biasa saja, tapi dia berhasil poligami. Ana nggak dapat. Ini nggak adil ini. Teman anak, kenapa para si fulan itu ya Allah. Berat badannya 130 kilo. 2 istrinya. Anak 6 pack. Gak dapat. Ya subhanallah. Itu takdir. Udah Allah takdirkan. Ya imani itu ya, jangan hasad. Apalagi hasadnya sama ulama yang lain. Ya Allah Ta'ala alam. Terkadang iblis masuk ke dalam barisan para ulama ini dengan syubhat yang unik. Iblis berkata, pencarian kalian terhadap derajat tinggi bukanlah sebuah kesombongan, karena kalian merupakan para pengawal syariat. Kalian hendak menegakkan kemuliaan agama dan melawan para ahli bid'ah. Kata-kata nan pedas yang kalian lontarkan atas orang-orang yang dengki itu ialah bentuk dari kemarahan demi membela agama. Bukankah orang-orang yang dengki itu telah mencela orang-orang yang melaksanakan ajaran agama? Apa yang kalian sangka ria? Sebenarnya ia bukan ria. Sebab siapapun dari kalian yang berpura-pura khusyuk dan menangis, pastilah dia akan menjadi panutan banyak orang. Sama saja dengan jumlah pasien yang mematuhi pantangan dokter. Ia jauh lebih besar daripada jumlah mereka yang memahami penjelasannya. Cara menyadari talbis tersebut yaitu dengan mengerti kondisi berikut. Seandainya seseorang menyombongkan diri kepada orang lain, dengan niat meraih posisi yang lebih tinggi daripada kedudukan orang lain itu di dalam majelis, atau ada orang yang berhasad yang menggunjingkan orang lain, maka si alim itu tidak marah karena kemaksiatan tersebut sebagaimana halnya dia marah untuk kepentingan pribadi. Meskipun orang yang digunjingkan tadi pengawal syariat, padahal seharusnya orang yang berilmu itu tidak marah dalam kaitannya dengan kepentingan pribadi. Sebaliknya, untuk kepentingan ilmu, dia seharusnya marah. Adapun ria, sungguh tidak ada alasan bagi siapapun untuk menunjukkan sikap ini. Tidak boleh menjadikannya sarana dalam menganjurkan kebaikan kepada orang-orang. Ayub As-Sikhtiyani ketika menyampaikan sebuah hadis, hatinya melunak dan mengusap wajahnya, menangis. Lalu dia berkata lirih, alangkah beratnya flu ini. Sesungguhnya seluruh amal bergantung pada niatnya, dan orang yang kritis pasti menyadari hakikat ini.
Tidaklah sedikit orang yang mendiamkan gunjingan terhadap kaum muslimin, bahkan ketika kaum muslimin digunjingkan di hadapan dirinya. Dia justru merasa senang, maka dia ikut memikul dosa karena 3 alasan. Pertama, karena dia merasa senang. Sungguh perasaan senang ini muncul akibat adanya kemaksiatan ghibah dari pihak penggunjing. Kedua, karena sikap dia yang biasa-biasa saja manakala kaum muslimin dicela ataupun digunjingkan. Ketiga, karena ia tak berani mengingkari tindakan ghibah tersebut. Taib. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala menyebutkan syubhat yang halus bagi orang-orang yang dihiasi dengan kesombongan karena ilmunya. Tadi kita sebutkan ada para ulama yang dijadikan dia dihiasi baginya sombong karena ilmunya, kemudian dia dengki, hasad terhadap sesama para ulama yang lain, kemudian dia ria dengan tujuan untuk mencapai atau meraih kepemimpinan atau derajat tertentu. Maka syaitan pun menghiasi bagi mereka ulama-ulama seperti ini. Tuntutanmu untuk mendapatkan ketinggian, untuk mendapatkan martabat khusus tengah mata manusia itu bukan sombong. Itu bukan sombong karena kamu ini adalah wakil syariat, kamu adalah pembawa syariat dan kamu menuntut pemulihan serta tugasmu adalah untuk membantah atau menghancurkan ahlul bid'ah. Ini yang dibisikkan oleh syaitan. Sehingga ketika para ulama ini yang dia sombong karena menginginkan kedudukan tertentu, menginginkan dia dihormati, diagungkan, mendapatkan pengagungan dari manusia, maka syaitan akan membisikkan yang kamu tuntut itu bukanlah kesombongan. Kamu menuntut ketinggian, kamu menuntut akan mendapatkan derajat tertentu di tengah mata umat, itu bukan kesombongan. Kamu pantas mendapatkan itu karena kamu adalah wakil syariat. Para ulama, kamu sudah berjuang, sudah menuntut ilmu, maka kamu pantas mendapatkan itu. Bisa bisikan tersebut masuk ke dalam hati seorang seperti itu. Dan secara samar terdengar logis bisikan seperti itu. Ya subhanallah. Ya, mengerikan bisikan syaitan hadirin. Mengerikan dengan berbagai macam cara, berbagai macam jurus menjerumuskan orang. Bahkan para ulama yang mumpuni ilmunya sekalipun bisa dijebak dengan cara-cara seperti ini. Makanya luar biasa pembahasan kitab-kitab seperti ini kitab ini, kemudian kitab Ighathatul Lahfan karya Imam Ibnul Qayyim, itu luar biasa dan orang harus waspada. Karena terkadang manusia itu dia masuk dalam jebakan syaitan dia nggak sadar. Bahkan ulama sekalipun dia bisa masuk dalam jebakan syaitan dia tidak sadar. Nah, penting untuk dikaji bagaimana gerak-gerik jebakan-jebakan syaitan itu. Ya tidak seperti ini. Kamu tuh pantas mendapatkan pengagungan, kamu tuh harus dimuliakan. Padahal sejati itu kesombongan, dia tuh pengen merasa lebih tinggi, merasa dimuliakan, tuh sombong. Tapi begitulah syaitan membisikkan kepada para ulama. Kamu pantas mendapatkan itu, yang kamu tuntut itu ketinggian, itu bukanlah kesombongan. Karena kamu adalah wakil syariat. Kemudian ketika dia dihinggapi rasa hasad kepada orang lain, kemudian muncul dari lisannya untuk menjatuhkan, menyerang ulama lain, ya mungkin dengan dikemas dengan istilah bahasa kerennya ditahdir lah istilahnya. Gak apa-apa kamu lakukan itu, kamu lakukan kepada para pendengki, pada orang-orang. Ketika kamu melakukan itu berarti kamu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu marah karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kamu dengkikan itu adalah orang-orang yang mencelanya, maka wajar kamu lakukan itu. Dan subhanallah, dan kadang sebagian ulama termakan dengan cara-cara seperti ini. Mentahdir dengan cara membabi buta, dengan mungkin dia bayangkan dia sedang memperjuangkan syariat, padahal sejatinya mungkin dia tidak sadari bahwasanya dia sedang hasad sama orang itu. Sehingga dia berusaha menjatuhkan ulama tersebut. Dan ini terjadi hadirin. Ini terjadi dengan para ulama. Bahkan ulama-ulama kibar, ulama-ulama para salaf dulu. Apalagi ustadz-ustadz zaman sekarang. Para ulama dulu terjadi seperti ini. Bahkan dulu disebutkan salah satu ulama Malikiyah, itu ulama besar Malikiyah, bukan Imam Malik ya, ulama Malikiyah, dia sampai berdoa, ya Allah wafatkan Syafi'i. Karena kalau Imam Syafi'i masih hidup akan hilang mazhab Malik. Karena besarnya pengaruh Imam Syafi'i sampai seperti itu, hari nanti bayangin sampai mendoakan Imam Syafi'i itu supaya cepat wafat. Bayangin. Jadi jangan heran kalau sekarang ada yang tahzir sana, tahzir sini, kadang
Kita kalau tidak tahu deliknya, detailnya seperti apa, jangan kita nimbrung di situ. Hati-hati, hati-hati. Jebakan syaitan. Jika antum di majelis yang isinya mentahdir sana, tahdir sini, antum menjauhi majelis itu. Jangan. Antum majelis itu untuk menambah ilmu, menambah keimanan, jangan antum keluar dari majelis itu membawa kedengkian, kedongkolan dalam hati antum, jangan. Dan ini penyakit yang seperti itu. Datang muridnya, justru kadang yang ngompor itu ya murid-muridnya ini. Ya benar, yang bikin ngompor itu murid-muridnya. Datang pertanyaannya, bagaimana pendapatmu dengan Ustadz Fulan? Ustadz Fulan berkata seperti ini, bagaimana pendapatmu? Direkam, dipotong, sebar, rame. Berulang terus seperti ini. Datang, apa pendapat tentang si Fulan? Bagaimana pendapat si Fulan? Ustadz ini berkata demikian, bagaimana pendapatmu? Terus dikompor-kompor gurunya terus menggebu-gebu. Wah ini ditahdir habis-habisan, direkam sama muridnya, kadang dipotong-potong, disebar, di-share, apalagi buat nyari view di internet. Dapat fulus lagi dia dari situ, subhanallah. Dapat fulus dari ngadu domba ustadz. Terkadang ulama yang seperti itu dia merasa dia sedang memperjuangkan syariat. Padahal sejatinya dia tidak sadar bahwa dia sedang hasad sama ustadz itu, sama ulama yang lain. Dan itulah talbis iblis seperti itu. Mengerikan hadirin. Yes, mengeri. Seperti itu. Maka antum jangan nimbrung di lingkup-lingkup suasana seperti itu, menjauh. Jaga hati. Hati ini lemah. Antum terkadang kebawa seperti itu, antum tidak ragu-ragu untuk menjelekkan, menjatuhkan nama orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, padahal antum belum tahu dia betul nggak seperti urusannya di akhirat nanti itu. Akhirat berurusan sama ustadz itu kalau yang nggak benar apa yang antum sampaikan, yang antum sebarkan, berat urusannya di akhirat. Hati-hati. Dan itu banyak terjadi ketika salah ustadz ditahdir, dijelek-jelekan, yang dia tuduh itu dusta semuanya. Sama gurunya dusta. Dan disebar lagi sama murid-muridnya. Antum jangan ikut-ikutan seperti itu. Hati-hati. Hati-hati. Sudah antum cari majelis yang menambahkan ilmu, menambahkan iman, antum duduk di situ. Bukan untuk menyebarkan kebencian. Dan kadang yang seperti ini udah kadang isi majelisnya udah menyerang personal orang-orang tertentu. Banyak terjadi seperti itu. Jauhi yang seperti itu. Hati kita ini lemah. Ya subhanallah. Kadang dulu muridnya, ini murid nih, itu dia dulu masih kecil atau apa-apa, belajar sama itu ustadz sudah gede, itu gurunya ditahzir sama dia. Itu yang seperti itu. Allah musta'an. Ya, nasihat ana, antum kalau ada yang seperti itu jauhi, sejauh-jauhnya, jangan antum nimbrung di situ sama sekali. Tidak ada manfaatnya bagi keimanan antum. Kemudian syaitan juga membisikkan, apa yang kamu kira ria itu enggak ria. Dibisikkan kepada ulama-ulama tersebut, apa yang kamu sangka ria itu bukan ria. Ya, karena itu kamu hendaknya ya menampakkan kepada umat itu ya kekhusyuan, nangis, ya. Buatlah nangis palsu nggak apa-apa, itu bukan ria. Emang itu justru dengan itu akan menarik atensi orang lain supaya akan semakin banyak mengambil manfaat ilmu darimu. Nggak apa-apa. Pura-pura nangis. Biasanya kalau ada kajian-kajian yang nangis-nangis itu banyak yang senang tuh biasanya. Apalagi ibu-ibu, perempuan-perempuan. Kalau ustadznya sering nangis, ikut nangis, seneng dia. Oh ini ustadz Masya Allah nih dia imannya Masya Allah, dia lembut hatinya. Kadang nangis itu juga kadang dibuat-buat. Kita sebutkan kemarin, kadang sebagian ulama itu dia benar-benar tersentuh dengan apa yang dia sampaikan. Kita berbicara tentang negeri akhirat lain sebagainya, dia nggak tahan ya, emosinya itu untuk menangis, tapi dia benar-benar menahan tangis supaya nggak keluar. Kadang sampai dia nggak bisa berkata-kata. Dia nggak mau menunjukkan tangisnya depan orang karena dia nggak mau ria. Karena di hadapan 1-2 orang saja, di rumahnya saja, ketika dia dalam kondisi seperti itu dia bisa ria, apalagi di hadapan orang segitu banyaknya. Bagaimana dia mau selamatkan hatinya dari ria yang begitu samarnya? Makanya Imam Ibnu Jauzi sini menukilkan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah taala. Ayyub As-Sikhtiyani ini gurunya Imam Malik, gurunya Sufyan Ibnu Uyainah, gurunya Sufyan Ats-Tsauri, gurunya ulama besar. Dia bilang apa? Ayyub As-Sikhtiyani ketika dia menyampaikan hadis, dia enggak tahan mau nangis. Akhirnya dia nangis mengeluarkan air mata dari dalam kajiannya majelisnya. Kemudian dia mengusap mukanya, dia bilang, aduh, ya alangkah
alangkah beratnya flu ini, pilek ini agak beratnya. Untuk menyamarkan dia supaya nggak kelihatan dia nangis. Bukan sengaja buat tangisannya palsu. Nah syaitan bisikkan, itu nggak ria, nggak apa-apa, justru itu menarik atensi orang lain. Biar semakin banyak yang mendengarkan ilmumu seperti itu. Sampai seperti itu jebakan syaitan. Kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan ya banyak orang yang terjebak dalam talbis iblis seperti ini, dia justru diam ketika ada orang lain digibah, digunjing di hadapan dia. Terlebih lagi ketika dia hasad sama orang itu, ketika ada orang lain digibah di hadapan dia, dia diam. Dan justru di dalam hatinya dia senang. Karena yang digibah itu adalah orang yang dia hasati, ibaratnya kompetitornya lah ibaratnya. Maka kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, orang yang seperti ini ketika dia diam ada kaum muslimin digibah, digunjing di sisinya, bahkan dia bukan cuma diam tapi hatinya bergembira. Karena gibah itu maka dia terjerumus dalam dosa, dia berdosa ulama ini karena 3 hal. Yang pertama, dia gembira karena maksiat. Ketika ada orang digibah di depan dia diam aja, pura-pura diam, tapi hatinya senang. Dia dosa, kenapa? Dia gembira karena maksiat. Itu maksiat. Orang gibah di depannya dia, kok dia bisa senang? Ketika orang senang, ada rasa kegembiraan dari maksiat, maka itulah dosa. Kemudian yang kedua, dia berdosa karena apa? Karena dia gembira dengan dicela, dicaci makinya kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, dia berdosa karena dia tidak mengingkari kemaksiatan di depan dia. Makanya ketika ada orang ghibah, kalau antum tidak bisa mengingkari, antum harus pergi dari situ. Jangan diam aja. Nih lagi majelis nih, ngobrol-ngobrol tiba-tiba ghibah. Kadang suka begitu tuh kan. Lagi asik, ya ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, pertama obrolan asik nih. Tiba-tiba ngomongin si fulan ghibah nih. Mulai ghibah, nyerempet-nyerempet ghibah. Antum dalam hati, oh sudah nggak mau ikutan ini kemungkaran. Jangan, nggak boleh antum diem, antum tegur, nasihati, stop, kalau enggak antum pergi. Jangan diem, ntar diem ikut antum nyimpul situ udah. Ikut akhirnya gibah. Subhanallah. Baik, apa? Iblis pun kembali melancarkan talbisnya kepada para ulama yang sempurna ilmunya, yaitu dengan mendorong mereka bangun malam untuk beribadah, membiasakannya mengisi hari dengan menyusun kitab dalam berbagai disiplin ilmu, serta mengemas dengan apik tujuan murni menyebarkan agama, padahal di balik itu ada agenda terselubung berupa mencari popularitas, meninggikan reputasi, serta menggapai kepemimpinan, kekuasaan atas rakyat. Dengan talbis ini, orang-orang pasti ridho melakukan perjalanan jauh dalam rangka mengambil ilmu dari ulama tersebut. Ketahuilah, talbis iblis ini bisa diketahui dengan mudah tatkala khalayak memang dapat mengambil manfaat dari karya-karyanya tanpa harus mendatanginya, atau tatkala karya-karyanya dapat dibacakan kepada rekan-rekannya dan si ulama akan merasa senang karena fakta tersebut. Ya, apabila tujuan atau niatnya menyebarkan ilmu syar'i. Seorang ulama salaf mengatakan, tidak ada satupun ilmu yang ku ketahui kecuali aku ingin orang-orang mengambil manfaat darinya tanpa menisbatkan penyampaian ilmu itu kepada diriku. Baik. Kemudian penulis Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutkan di antara talbis iblis kepada para ulama yang sempurna ilmunya, ulama kibar, yang sempurna ilmu dan amalnya, yaitu mereka menulis berbagai karya ilmu, karya tulisan, karangan untuk disebarkan pada umat, tapi di dalam hatinya, dalam batinnya dia ingin menyebarkan namanya agar tinggi reputasinya, agar dia terkenal dengan karya-karya tersebut dan supaya orang-orang mendatangi dia. Dia buat karya ilmiah, karya tulisan, karya buku, buat kitab yang seharusnya niatnya itu untuk memberikan manfaat bagi umat, tapi niat terselubung dalam hatinya biar dia punya reputasinya tinggi dengan karya kitab tersebut, biar semakin besar namanya dan supaya orang-orang datang mendatangi dia dengan besarnya namanya melalui karya ilmiah tersebut. Dan ini terjadi hadirin di zaman dulu, terjadi.
Ya, dulu Imam Malik menulis kitab Muwatta. Muwatta, kitab hadis dan athar karya Imam Malik terkenal. Muwatta Imam Malik. Tersebar kitab itu. Lalu banyak ulama-ulama lain juga nulis kitab Muwatta juga. Dia nulis mengumpulkan hadis dalam satu kitab dan athar-athar juga, dan dikasih nama sama Muwatta juga. Banyak ulama di zaman beliau juga sama nulis berupa kasih nama Muwatta. Rame, banyak kitab muncul kitab-kitab Muwatta. Ditanya kepada Imam Malik, wahai Imam, banyak yang meniru kitab dan kasih nama sama juga Muwatta. Kata Imam Malik apa? Maka lillah fahuwa baqi. Apa yang ditulis lillahi ta'ala, maka itu yang akan abadi, akan tetap konsisten. Dan benar, subhanallah, semua kitab-kitab Muwatta yang lain sudah nggak ada wujudnya. Yang ada sampai sekarang cuma Muwatta Imam Malik. Ini menunjukkan bagaimana keikhlasan beliau ketika menulis kitab itu. Lanjutkan insyaallah sedikit pada salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih penjelasan penulis Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala tentang sebagian ulama yang dia membuat karya ilmiah, membuat karya tulisan, buku, kitab yang zahirnya ingin menyebarkan ilmu, menyebarkan manfaat bagi manusia, tapi niat terselubungnya adalah bagian mereka menginginkan ketenaran, menginginkan reputasinya menjadi melejit, dan menginginkan agar orang-orang itu fokus mendatangi dia karena karya tulisan tersebut. Kata penulis rahimahullah ta'ala, talbis iblis ini tersingkap dengan adanya kenyataan bahwa mereka, sebagian ulama tersebut, ketika ada orang-orang yang mengambil ilmu dari kitab tersebut tapi tidak menyebut-nyebut namanya dia, tidak menisbatkan atau membicarakan dia sebagai penulisnya, maka dia tidak suka, tidak ridha dengan hal tersebut. Sebaliknya justru ketika dia ikhlas dalam menulis karya-karyanya tersebut, dia justru gembira ketika karyanya tersebut dibacakan, dipakai oleh para ulama yang lainnya. Karena emang tujuan yang benar itu adalah dia ingin menyebarkan ilmu dengan karya tersebut, bukan untuk menarik orang kepada dirinya. Kemudian orang ketika dia jujur dalam menyebarkan ilmu, maka dia tidak peduli ilmu tersebut dinisbatkan kepada dirinya atau orang lain, karena tujuan utamanya adalah ingin memberikan manfaat bagi umat. Tidak perlu dia disebut-sebutkan namanya. Tujuannya ingin menetapkan al-haq, kebenaran. Jika itu kebenaran itu terlontar dari lisannya maupun dari lisan orang lain, dia tidak peduli. Walaupun mungkin awalnya dia mengucapkan, tapi ketika disampaikan dan kebenaran tersebut justru banyak dinisbatkan kepada orang lain, tidak masalah bagi dia. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan, sebagian ulama salaf mengatakan, ulama salaf di sini perkataan yang Al-Imam Ibnu Jauzi nukilkan di sini itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Ucapan Imam Syafi'i ini. Kata Imam Syafi'i, tidak ada satupun ilmu yang ku ketahui kecuali aku ingin orang-orang mengambil manfaat darinya tanpa menisbatkan penyampaian ilmu itu kepadaku, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia berharap orang-orang bisa mempelajari ilmu dari kitab-kitab yang beliau tulis, walaupun tidak harus menisbatkan kitab itu, karya tersebut, kepada beliau rahimallahu ta'ala. Ini keikhlasan yang luar biasa, hadirin. Karena emang tujuannya dia apa? Tujuannya kalau emang dia niat ikhlas, ingin menyebarkan kebaikan, ingin berikan manfaat bagi umat, maka tidak terlalu masalah bagi dia ketika itu kitabnya tidak disebut, atau mungkin tidak viral misalnya, enggak masalah bagi dia. Atau mungkin orang lain make kitab tersebut mungkin mengatasnamakan dia, enggak terlalu masalah buat dia. Dan ini pernah kejadian ya, Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan, seorang ulama Saudi, dia pakar usul beliau. Dia punya beberapa karya ilmiah, dan salah seorang muridnya menyampaikan, ada kitab antum, Anda lihat sudah diganti namanya penulisnya. Ya benar? Iya.
Disebutkan kepada orang lain kitab itu. Dan itu tulisan kitab antum. Ya udah nggak apa-apa, nah ikhlaskan, yang penting tersebar. Begitu dia bilang, ya subhanallah. Ini luar biasa. Itu keikhlasan seperti itu ya. Tapi tafadhal. Di antara mereka ada yang amat senang saat punya jumlah pengikut yang banyak. Lantas iblis melancarkan talbisnya dengan membisikkan bahwa perasaan senang tersebut muncul karena meningkatnya jumlah penuntut ilmu. Padahal hakikatnya karena ada banyak pendukung dirinya yang akan menjadikan dia tersohor. Talbis iblis lainnya kepada ulama mumpuni ini yaitu tatkala merasa bangga terhadap ilmu dan ucapan sendiri. Talbis ini dapat diketahui ketika seandainya salah seorang dari muridnya meninggalkannya dan beralih kepada guru lain yang lebih berilmu, niscaya ia memberatkan hatinya. Yang demikian bukan sifat orang yang ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Sungguh, perumpamaan orang yang ikhlas adalah seperti dokter yang mengobati orang sakit karena atau demi mengharap pahala dari Allah. Yakni saat ada pasien yang sembuh melalui perantara seorang dokter, maka dokter itu pun turut senang. Baik, kemudian Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutkan jalur-jalur lain dari talbis iblis kepada para ulama yang sempurna ilmunya, ulama kibar, yaitu kegembiraan mereka dengan banyaknya pengikut. Makin banyak pengikutnya dia senang. Kemudian iblis menipu mereka dengan mengatakan bahwasanya kegembiraan yang kau rasakan ini karena banyaknya penuntut ilmu. Kamu ini senang karena banyaknya penuntut ilmu yang ambil manfaat dari ilmumu. Itu yang iblis bisikan kepada dia. Padahal hakikatnya dia senang, hatinya, diisi hatinya agar banyak yang menyebut-nyebut nama dia. Karena semakin tersebar luas namanya akan menjadikan dia semakin tersohor, semakin terkenal. Maka inilah bahaya dan fitnahnya popularitas seperti itu. Menjadi terkenal itu perkara tercela. Mengincar ketenaran itu perkara tercela. Banyak ucapan para ulama yang mencela orang-orang yang mengejar popularitas. Jadi itu fitnah. Belum tentu dia bisa selamat dari fitnah itu. Belum tentu hatinya bisa selamat ketika dia diuji dengan ketenaran, popularitas. Dan justru banyak orang yang mengejar popularitas ketenaran tersebut, mengincar popularitas tersebut. Terlebih lagi ketika popularitas itu misalnya ada pada seorang ulama, seorang alim ahli ilmu, seorang dai, seorang ustadz, dan itu berat bagi dia. Bukan justru dia mengincar ingin menjadi terkenal, dan ini bahaya hadirin seperti itu. Makanya khususnya bagi para tim-timnya ustadz misalnya, kalau bisa jangan ustadz yang di branding, tapi dakwah ustadz yang di branding. Kalau sekarang sebagian justru yang di branding itu ustadznya, bukan dakwahnya. Kalau mau nge-branding yang di branding dakwahnya dikemas, disebarkan dakwahnya, dibuat di branding bahwasanya oh dakwah ustadz ini dia seperti ini, dakwah ustadz ini cocok untuk kalangan ini, dakwah ustadz ini cocok untuk orang yang baru hijrah. Dakwah yang ustadz ini cocok mungkin untuk keluarga, misalnya untuk pasangan suami istri. Dakwah ustadz ini cocok untuk orang-orang yang lagi sedang mau mendalami ilmu akidah, ngambil dari ini. Dakwah ustadz yang di branding, bukan sosok ustadz yang di branding. Kemana-mana ustadznya diliput, di-share. Tidak ada manfaatnya bagi orang lain seperti itu. Ketika dia menampakkan sosok ustadznya begini diliput, ustadznya lagi ke sana diliput, di-share. Nggak ada manfaatnya untuk para penuntut ilmu itu. Justru itu bahaya bagi hati ustadz tersebut. Ketika di branding seperti itu, akhirnya orang bukan melihat ilmu ustadznya, tapi melihat sosok dari ustadz tersebut. Dan ini justru bahaya, fitnah bagi sosok ustadz tersebut seperti itu. Kalau mau branding ilmunya, branding dakwahnya, bukan sosok ustadznya di branding. Itu personal branding namanya seperti itu. Dan ini bahaya. Itu fitnah. Jika semakin tersohor dia semakin berat fitnahnya. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi di sini rahimallahu taala, tipuan talbis iblis pada para ulama seperti itu yang dia ingin tersohor, dia senang semakin banyak pengikutnya, semakin banyak followernya, semakin banyak subscriber, semakin dia ridho, semakin dia senang, semakin dia bangga. Talbis ini tersingkap dengan kenyataan bahwasanya sebagian dari mereka itu
nggak senang ketika ada sebagian orang, sebagian muridnya, sebagian pengikutnya justru beralih ngaji ke guru yang lain. Nggak senang dia. Itulah tersingkap talbis iblis di situ. Bahwasanya emang dia itu senangnya emang pengen tersohor. Bukan dia senang karena banyak orang yang mengambil manfaat dari ilmunya, bukan, tapi justru dia pengen disebut-sebut namanya. Al-Ghazali rahimahullah taala, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala, Imam Ghazali pernah berkata, kebencian seorang guru jika murid-muridnya itu pergi kepada guru yang lain, maka itu termasuk riya. Kata Imam Ghazali, itu benar kata yang beliau rahimahullah taala sampaikan. Karena orang yang ikhlas di dalam dakwahnya, dia tidak akan mementingkan orang itu berkumpul sama dia. Yang dia pentingkan apa? Manfaat bagi orang itu, manfaat bagi murid-muridnya. Mau muridnya ngambil sama guru yang lain, kalau bermanfaat dia ridha. Ketika guru murid-muridnya pergi ngambil ilmu ke majelis guru yang lain, dia nggak ridha, berarti dia tidak ikhlas. Berarti dia pengen orang tuh ngumpul sama dia. Bukan dia pengen manfaat untuk dirinya sendiri, bukan manfaat untuk murid-muridnya. Dan itu tersingkap ketika ada yang ngambil manfaat dari orang lain, maka dia nggak ridho, dia nggak senang. Kalau dia ikhlas, dia akan senang kemanapun orang ngambil manfaat ilmu, muridnya berguru sama murid sama syekh, guru manapun yang penting manfaat bagi dia ridho. Itu seharusnya seperti itu. Tafadhal. Talbis iblis yang samar. Ibnu Jauzi berkata, terkadang ulama yang sempurna ilmunya dapat berlepas diri dari talbis iblis yang tampak atau yang nyata. Maka iblis datang kepada mereka dengan talbis yang samar. Maka iblis membisikkan, aku belum pernah bertemu dengan orang sepertimu. Sungguh, betapa kamu tahu betul tentang jalan masuk dan jalan keluarku. Jika yang bersangkutan menerima perkataan iblis ini, pasti dia binasa karena terbuai oleh sifat bangga terhadap diri sendiri. Namun apabila dia menolak berdamai dengan iblis, niscaya dia akan selamat. As-Sari As-Saqati berkata, sekiranya seorang masuk ke sebuah kebun yang bertanamkan berbagai pohon yang Allah ciptakan, dan di sana juga ada berbagai burung yang Allah ciptakan, lalu setiap burung itu berbicara kepadanya dengan bahasa mereka, semoga keselamatan bagi kamu, wahai wali Allah. Kemudian jiwanya merasa tenang oleh sebab apa yang dialami tersebut, berarti dia telah menjadi tawanan syaitan. Hanya Allah yang bisa memberi petunjuk kepada kita. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dia. Baik, kemudian bagian terakhir dari pasal ini Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutkan talbis iblis yang sangat halus kepada para ulama, para ahli ilmu yang mereka itu berhasil menghindari talbis iblis yang jelas. Jadi sebagian mereka didatangi oleh syaitan, oleh iblis, dipuji. Bahwasanya mereka itu sudah mendapatkan tempat yang tinggi, mereka sudah mendapatkan kedudukan dari ilmunya yang sangat luar biasa, keimanan yang luar biasa, sehingga mereka itu sudah selamat dari tipu daya iblis. Jadi subhanallah, cara syaitan menjebak dia, ya, para ulama, para ahli ilmu dijebak sama syaitan, dibisiki bahwasanya kamu tuh sudah selamat dari jebakan syaitan. Paham gak maksudnya? Dibisiki, kamu tuh orang top, kamu tuh orang besar, kamu tuh orang berilmu, kamu sudah paham seluk-beluk jalur-jalur jebakan syaitan, kamu sudah selamat dari jebakan, dari gangguan syaitan, dan ini mengerikan hadirin. Ketika seorang alim, seorang ulama, dia merasa tenang dengan bisikan seperti ini, maka sejatinya dia ujub sama dirinya sendiri dan dia binasa. Justru dia masuk dalam jebakan syaitan yang begitu dalamnya ketika dia mengiyakan bisikan seperti itu. Al-Imam Ibnu Jauzi menukilkan ucapan As-Sari As-Saqati, seandainya seorang masuk ke kebun yang di dalamnya terdapat semua ciptaan Allah dari pepohonan, di atasnya terdapat semua ciptaan Allah dari burung-burung, lalu setiap burung menyapanya dengan bahasa yang dan berkata, keselamatan untukmu wahai waliullah, wahai wali Allah. Lalu jiwanya merasa tenang dengan bisikan seperti itu, maka dia justru masuk dalam tawanan syaitan. Ya subhanallah. Ketika orang dia merasa dirinya selamat dari tipu daya syaitan, maka disitulah sejatinya dia masuk dalam jebakan syaitan yang begitu dalamnya. Disebutkan dalam manaqib biografi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, diceritakan oleh putra beliau Abdullah bin Ahmad rahimahullah ta'ala,
bahwasanya ketika ayahnya Imam Ahmad menjelang wafat, pada saat Imam Ahmad menjelang wafat lagi sedang sakit, beliau pingsan berkali-kali. Pada saat beliau sadar, Imam Ahmad sadar, dia bilang la ba'du, pingsan lagi. Sadar lagi Imam Ahmad bilang la ba'du, pun pingsan lagi. Kemudian pada saat dia sadar lagi, bisa diajak komunikasi, ditanya oleh putranya Abdullah, wahai ayahanda, engkau kenapa bilang la ba'du? Ada apa gerangan? Kenapa mengatakan begitu? Enggak, belum. Kata Imam Ahmad, syaitan datang menghampiriku, menampakkan dirinya kepadaku. Kemudian syaitan berkata, futtani ya Ahmad, kau sudah lolos dariku wahai Ahmad. Syaitan ingin menjadikan Imam Ahmad itu menjelang wafatnya ada rasa ujub dalam hatinya, bahwasanya dia orang besar. Dia bisa lolos dari jebakan syaitan. Mengerikan hadirin. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka Imam Ahmad terus bilang la ba'du. Inilah kesempurnaan ilmu. Kesempurnaan ilmu dan keyakinan beliau rahimahullah ta'ala. Tidak ada, beliau memahami betul, tidak ada jalan keluar, jalan selamat, tempat lari dari syaitan, kecuali ruh kita sudah keluar dari jasad kita, baru kita selamat dari godaan syaitan. Nggak ada jalan selamat, nggak ada orang itu bisa merasa dia ini aman dari jebakan syaitan, dia aman dari bisikan syaitan, sampai ruhnya keluar dari jasadnya. Dan itu yang sangat dipahami dan diyakini oleh Imam Ahmad. Makanya dia selamat dari jebakan syaitan yang mengerikan tersebut. Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala disebutkan dalam biografi manaqib beliau, Abdul Qadir Jilani, beliau dulu sering menyendiri di padang pasir, melihat pohon-pohon berzikir di tengah padang pasir, menyendiri untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berulang beliau lakukan itu, menyendiri di tempat sepi di padang pasir, banyak zikir. Tiba-tiba datang awan dalam suatu wujud tertentu, dan awan ini berkata kepada Syekh Imam Abdul Qadir Al-Jilani, aku adalah Rabbmu. Awan berbentuk wujud tertentu berkata, kata Abdul Qadir Al-Jilani, aku adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu, aku telah menghalalkan bagimu apa yang aku haramkan atas manusia. Ngomong seperti itu. Maka Imam Abdul Qadir Al-Jilani langsung diludahin awan itu, dia bilang, pergi engkau wahai adullah, nyah engkau wahai musuh Allah, kau adalah iblis. Lalu awan dengan wujud tersebut berkata, dari mana engkau tahu bahwasanya aku iblis? Dibilang, karena Allah tidak akan mungkin menghalalkan kepadaku hal-hal yang dia haramkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang luar biasa. Seperti itu. Maka barang siapa yang berilmu, kuat keilmuannya, kuat keimanannya, dan benar keyakinannya, maka insya Allah dia akan selamat dari jebakan-jebakan syaitan semisal ini hadirin. Banyak orang yang dia benar-benar terombang-ambing, dipermainkan oleh bisikan-bisikan syaitan seperti ini. Dia merasa mencapai tingkatan tertentu, merasa dia boleh melakukan ini dan itu, jebakan syaitan. Jika ada orang dia merasa, oh ana sudah sampai level tertentu, ana hakikat, berarti sudah nggak apa-apa, nggak syariat. Ya inilah bukti bahwasanya jebakan syaitan seperti itu nyata hadirin. Hati-hati. Ya, dan akan terus syaitan ini akan berusaha menyeret kita. Kalau orang seperti itu berarti dia sudah hanyut dalam jebakan dan tipu daya syaitan. Ketika dia merasa dirinya sudah aman dan selamat dari setan, maka disitulah dia benar-benar dikuasai oleh syaitan. Maka para penuntut ilmu hati-hati. Para penuntut ilmu khususnya harus benar-benar berhati-hati dan waspada terhadap perangkap-perangkap syaitan seperti ini. Kita berusaha memahami seluk-beluk dan jalur-jalur masukan syaitan. Syaitan akan masuk menyelinap lewat berbagai macam jalur, berbagai macam cara. Kita harus berusaha waspada dan menghindari menghindarinya dengan menuntut ilmu. Kuatkan keilmuan, basic keilmuan kita, kuatkan keimanan, amalkan ilmu tersebut, kuatkan keyakinan, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dari permainan syaitan seperti itu. Hati-hati hadirin, azallahu wa iyyakum. Dan banyak para ulama yang menulis kitab-kitab semodel ini, semacam kitab ini, untuk menghabarkan, ngasih tahu kita, memberikan kita edukasi bahwasanya syaitan itu masuk lewat berbagai macam jalur, berbagai macam cara. Makanya penting untuk kita pelajari. Di antaranya kitab ini
Talbis Iblis karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Kemudian ada kitab Makaid Syaitan karya Ibnu Abid Dunya juga ada. Ya semisal dia bahas masalah-masalah seperti ini. Kemudian juga Makaid Syaitan karya Al-Kharrati. Kemudian juga yang lebih besar dari ini Ighathatul Lahfan fi Masayir Syaitan karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Semisal seperti ini, dia bahas syaitan itu masuk dengan berbagai macam cara. Kita harus waspada. Harus kita pelajari. Makanya penting kita pelajari ilmu-ilmu seperti ini supaya kita bisa terhindar dari jebakan-jebakan syaitan yang begitu banyak dan mengerikannya. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita kaji di kesempatan malam hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Kita masuk ke bab 7 ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.